Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Putri Fauzia, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini insya Allah saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang hadis Arba'in yang keempat. Kalian boleh simak dulu ya hadisnya. Check it out. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa tahapan penciptaan manusia itu dimulai dari berupa janin di dalam perut ibunya. Lalu, selama 120 hari, janin itu mengalami 3 fase, yaitu 40 hari pertama adalah fase berupa mani atau sperma, sedangkan 40 hari kedua adalah fase berupa segumpal darah, dan 40 hari ketiga adalah fase berupa segumpal daging. Lalu setelah genap 4 bulan atau 120 hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk menuliskan 4 takdirnya. Apa saja? Yaitu ada rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan bahagia serta celakanya. Sementara tidak ada yang tahu rezeki apa yang dituliskan oleh malaikat itu, kapan ajal atau kematian kita datang, apa yang akan kita lakukan esok, serta termasuk golongan bahagia atau celakakah kita nanti. Oleh karena itu, hadis ini menjadikan motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, karena di antara kita semua tidak ada yang tahu kapan kematian akan menghampiri. Hadis ini juga mengajarkan kita akan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak takut kepada kefakiran, karena rezeki kita telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan ibu. Selain itu, hadis ini juga mewaspadai kita terhadap kematian yang su'ul khatimah, yakni kematian yang menghampiri saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Keadaan yang baik dan dekat kepada Allah. Hal ini disebabkan karena meskipun saat ini kita merasa dekat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan larangannya, namun kita tidak dapat menjamin akhir hidup kita apakah akan istiqomah seperti itu atau tidak. Sebagaimana gambaran Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, betapa orang alim selama hidupnya justru meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik, yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan ada pula orang yang sangat buruk amalnya, namun ia mati dalam keadaan husnul khatimah, yang dapat mengatakannya ke dalam surga. Hal tersebut juga mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi hidup seseorang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah karena perbuatan buruknya selama di dunia. Karena bisa jadi ia justru akan bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa akhir hayatnya. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan ketika melihat orang buruk akhlaknya adalah mendoakannya agar segera diberikan hidayah oleh Allah, bukan malah mendoakan sebaliknya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.